Kali ini kita akan membahas topik militer yang sedang jadi perhatian besar dunia, perlombaan rudal hipersonik. Cina dengan DF-17, Rusia dengan Avangard dan Kinzhal, serta Amerika Serikat dengan Dark Eagle. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang memimpin, dan apa dampaknya bagi keseimbangan militer dunia? Tahun 2019, dunia dikejutkan saat parade militer di Beijing menampilkan rudal DF-17. Bentuknya ramping, panjang 11 meter, berat 15 ton. Tulisan besar di badan rudal, DF-17. Rudal ini bukan sembarang senjata. Ia masuk kategori hipersonik, artinya bisa melaju 5 kali kecepatan suara, bahkan lebih. Sejak itu, rivalitas senjata dunia memasuki babak baru. Hipersonik berarti bergerak dengan kecepatan minimal Mach 5 atau sekitar 6.200 km per jam. Ada 2 tipe utama. Burst glide seperti DF-17 diluncurkan ke ketinggian tertentu lalu meluncur turun dengan manuver tak terduga. Cruise hipersonik melaju rendah, memanfaatkan mesin scramjet, sulit terdeteksi radar. Bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kemampuan bermanuver yang membuatnya hampir mustahil dicegat. Itu sebabnya rudal hipersonik disebut game changer dalam peperangan modern. Cina saat ini dianggap paling maju. DF-17 terbukti stabil dan sudah masuk ke dalam arsenal aktif Tentara Pembebasan Rakyat. Tahun 2024, Beijing bahkan memperkenalkan GDF-600, kendaraan hipersonik dengan muatan 1.200 kg dan kecepatan Mach 7. Tujuan utama Cina jelas, mengusir dominasi Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Bagi Washington, ini alarm keras. Kapal induk Amerika Serikat yang selama ini dianggap raja lautan bisa menjadi target empuk. Rusia juga punya beberapa senjata hipersonik. Avangard diklaim bisa melaju Mach 27, meski lebih realistis Mach 12. Kinzhal sering ditembakkan ke Ukraina, tapi ternyata bukan benar-benar hipersonik dan bisa dicegat. Oreshnik diuji coba tahun 2024, Mach 10, tapi daya rusaknya masih diragukan. Putin menggunakan senjata hipersonik bukan hanya untuk perang, tapi juga untuk propaganda politik, menunjukkan bahwa Rusia tetap kekuatan militer dunia. Namun, kapasitas produksi Rusia terbatas, sehingga efektivitasnya masih dipertanyakan. Amerika Serikat agak terlambat karena fokus melawan terorisme selama 2 dekade terakhir. Kini mereka mengejar ketertinggalan dengan proyek Dark Eagle. Pentagon menyebut Dark Eagle sebagai simbol kekuatan dan tekad Amerika. Tapi faktanya, Amerika Serikat masih butuh waktu untuk menyamai kecepatan Cina dan Rusia. Kelebihan Amerika Serikat ada di teknologi sensor dan satelit luar angkasa yang bisa mendeteksi rudal lebih awal. Iran mengklaim sudah punya rudal hipersonik dan pernah menembakkan ke Israel saat Perang 12 hari, meski kemampuannya diperdebatkan. Korea Utara sejak 2021 juga menguji coba rudal hipersonik versi mereka. Israel punya Arrow 3, fokus pada pencegatan rudal. Prancis, Jepang, hingga Inggris kini berlomba mengejar ketertinggalan. Inggris bahkan sudah melakukan uji coba di fasilitas NASA, meski butuh bertahun-tahun sebelum siap tempur. Rudal hipersonik sangat sulit dideteksi. Radar darat baru bisa menangkapnya di fase akhir penerbangan. Artinya, waktu untuk mencegat hampir tidak ada. Lebih parah lagi, musuh tidak tahu apakah hulu ledaknya nuklir atau konvensional. Sekali meluncur, bisa menimbulkan kepanikan besar, meski akhirnya bukan senjata nuklir. Dengan kata lain, rudal hipersonik memperpendek waktu pengambilan keputusan dalam perang. Beberapa pakar menyebut ancaman hipersonik terlalu dibesar-besarkan. Kecepatan memang tinggi, tapi ada cara bertahan. Target bisa bermanuver?
Satelit bisa membantu deteksi. Teknologi AI bisa meningkatkan pelacakan. Jadi, hipersonik belum tentu membuat perang berubah total. Namun, ia jelas mempercepat tempo perang. Kesimpulannya, saat ini Cina dan Rusia berada di depan dalam perlombaan rudal hipersonik, sementara Amerika dan sekutunya sedang mengejar ketertinggalan. Senjata ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga politik, strategi, dan psikologi perang. Pertanyaannya, apakah rudal hipersonik akan menjadi penentu perang masa depan, atau hanya senjata untuk menakut-nakuti lawan?